Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizka Ananda, Ella Aprilia, dan Okta Darul Fadli. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aprilia dengan NIM 2016040009 akan menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi penerimaan kas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Atau pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu kesatuan untuk mengumpulkan, mencatat transaksi yang dapat membantu pimpinan untuk menangani penerimaan perusahaan. Adapun sumber utama dari penerimaan kas yaitu ada dua. Yang pertama penerimaan kas dari penjualan tunai dan yang kedua penerimaan kas dari penjualan piutang. Mari kita bahas yang pertama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Adapun fungsi yang terkait di dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai yaitu yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli. Selama pemrosesan fungsi penjualan, juga diharuskan mengisi faktur penjualan tunai untuk diserahkan kepada pembeli guna melaksanakan pembayaran sesuai harga barang yang dipesan kepada fungsi kas. Dan yang fungsi kedua yaitu fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab untuk menerima kas dari penjualan tunai. Dan yang ketiga yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang ini bertugas untuk menyediakan barang yang dipesan pembeli serta menyerahkan barang pesanan tersebut kepada fungsi pengiriman. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembukusan barang, pesanan dan menyerahkan secara langsung kepada pembeli yang telah menyelesaikan proses pembayaran. Dan fungsi selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan atas transaksi penjualan, penerimaan kas, dan membuat laporan hasil penjualan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi ini yaitu penjualan tunai. Adapun poin selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan dalam manajemen. Informasi-informasi yang diperlukan dalam manajemen ini yaitu yang pertama, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai, dan yang kedua, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Dan yang keenam, nama wira niaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir yaitu otoritas pejabat yang berwenang. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen faktur penjualan tunai ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan penjualan tunai. Dan yang kedua yaitu pita register kas. Dokumen pita register kas ini dihasilkan dari fungsi kas atas rekaman segala transaksi-transaksi. Dan yang selanjutnya yaitu bukti sektor bank. Dokumen bukti sektor bank digunakan sebagai bukti penyetoran kas dari penjualan tunai ke bank. Jadi bukti sektor ini dipakai oleh bagian akuntansi sebagai salah satu dokumen sumber pencatatan transaksi penerimaan ke atas penjualan tunai yang akan diposting ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan yang selanjutnya yaitu rekapitulasi harga pokok penjualan.
Dokumen rekapitulasi harga pokok produk digunakan bagian akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode dan sebagai salah satu dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Baik, saya Oktador Fadli dengan NIM 2016-040021 ingin melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya, di mana yang keempat yaitu jaringan prosedur sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai di sini adalah yang pertama yaitu prosedur order penjualan. Fungsi penjualan dalam prosedur ini adalah menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai dengan tujuan membeli dan melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Kemudian barang akan diarsipkan oleh gudang dan fungsi pengiriman. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Fungsi dari prosedur penerimaan kas tersebut yaitu menerima pembayaran dari pembeli kemudian memberikan tanda pembayaran berupa pita registrasi kas dan cap lunas pada faktur penjualan tunai. Yang ketiga yaitu prosedur penyerahan barang. Fungsi dari prosedur penyerahan barang tersendiri yaitu menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi prosedur pencatatan penjualan tunai ini akuntansi mencatat transaksi ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang kelima yaitu prosedur penyetoran kas ke bank. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan segera kas yang diterima dalam suatu hari ke bank dalam jumlah penuh. Yang keenam yaitu prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsinya yaitu menyetorkan segera kas yang diterima dalam suatu hari ke bank dalam jumlah penuh. Yang ketujuh yaitu prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsinya yaitu membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. 5. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern itu sendiri yaitu memerlukan pengendalian intern untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya yang berada di dalamnya. Yang keenam, bagan alir penerimaan kas dari penjualan tunai. Bagan alir sistem penerimaan kas dari penjualan tunai berdasarkan yang dikemukakan oleh Mulyadi. Bagan alir sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Selanjutnya yaitu C. Sistem akuntansi penerimaan kas dan dari penagihan piutang. Penerimaan kas dari piutang dapat terjadi karena perusahaan juga menerima penjualan secara kredit. Fungsi-fungsi yang terkait tersendiri yaitu yang pertama fungsi sekretariat, yang kedua yaitu fungsi penagihan, yang ketiga yaitu fungsi kas, dan yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Ananda dengan NIM 2016-040002 akan melanjutkan materi sistem akuntansi penerimaan kas dari penagih piutang, yang mana itu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dari piutang terdiri dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini merupakan surat yang menjelaskan maksud dan tujuan pembayaran. Yang kedua yaitu bukti setoran ke bank. Bukti setoran ke bank yaitu merupakan bukti penyetoran kas yang diterima oleh bank. Yang ketiga yaitu kwitansi. Kwitansi merupakan salah satu dokumen yang dibuat oleh perusahaan kepada debitur sebagai tanda bukti pembayaran piutang. Yang keempat yaitu daftar surat pemberitahuan.
daftar surat pemberitahuan ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretarial atau fungsi penagih. Selanjutnya itu unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern ini dalam akuntansi piutang secara periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirim kepada setiap debitur. Pernyataan piutang ini merupakan unsur pengendalian intern yang baik dalam pencatatan piutang. Dengan cara tersebut, catatan piutang perusahaan diuji ketelitiannya dengan menggunakan tanggapan yang diterima dari debitur dari pengirim pernyataan piutang tersebut. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan, yang mana bagian penagih piutang menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih. Selanjutnya yaitu bagian penagih menagih piutang ke debitur. Dan yang ketiga, bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dan debitur. Yang keempat, bagian penagih menyerahkan surat pemberitahuan dari debitur. Dan yang kelima, bagian penagih menyerahkan cek atas nama kepada bagian kas. Dan yang keenam, bagian kas menyetor cek ke bank perusahaan setelah dilakukan endorsement atas cek tersebut oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu penerimaan kas dari piutang melalui pos. Yang pertama, bagian penagih mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Yang selanjutnya yaitu debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo. Dan bagian sekretaris menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Dan bagian sekretaris menyerahkan cek kepada bagian kas. Bagian sekretaris menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Dan bagian kas menyetorkan cek ke bank endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut, dan cek di closing oleh bank. I'm blacking out, yeah. My vibe is stand on these niggas' couch, yeah. You can place your bets, yeah. My vibe is step on these niggas' necks, yeah. Stupid. I think niggas hoes. We got the same shoes and I don't fuck with those.